Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada hari ini mau melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi sistem persamaan linier 3 variabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan pelajaran matematika ya. Karena ini masih pagi, semoga kalian masih semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti pembelajaran kita pada kali ini itu bisa bermanfaat dan kalian bisa mendapatkan pemahaman yang bagus. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang dilanjut dengan absensi. Nah, saya absen dulu kalian dengan cara saya melihat di sini di partisipannya. Ya, alhamdulillah sehat ya, tidak ada yang sakit ya, mungkin karena terkendala sinyal sehingga bisa bergabung. Untuk pertemuan kali ini nanti yang mau kita pelajari itu adalah di sini berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, namun sebelum kita bahas mengenai sistem persamaan linier 3 variabel, nah di sini coba kalian bisa menyebutkan terdiri dari 3 angka. Akan kalian nih mulai menulis ya, membayangkan suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka, ya. Kemudian setelah bilangan itu kamu tentukan, langkah berikutnya kamu balik bilangan itu. Kalau tadi kan saya ambil contohnya di situ adalah 357. Kemudian bilangan itu saya balik menjadi 753. Kemudian habis itu kurangkan bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil dari dua bilangan tersebut. Di situ kan berarti bilangan yang besar itu kan adalah 753. Saya kurangkan dengan 357. Diperoleh di situ adalah 396. Kemudian setelah dikurangkan seperti itu, kamu coret satu bilangan yang bukan 0. Ya. Coret satu bilangan yang bukan 0. Kemudian jumlahkan dua bilangan yang tidak dicoret. Ya. Nanti saya coba tanya satu atau dua anak. Ya. Cynthia. Ya, kamu ya. Bilangan yang kamu jumlahkan berapa hasilnya? 10. Nah, berarti bilangan yang kamu coret itu adalah angkanya 8. Benar apa salah? Kamu coret betul, angkanya 8. Ya, kemudian coba Adnan. Jumlahnya berapa Adnan? Jumlahnya 9, Bu. Jumlahnya 9, berarti yang kamu coret itu adalah bilangannya 9. Betul apa salah Adnan? Betul. Oh betul. Nah, ternyata matematika itu bisa buat tebak-tebakan seperti itu ya. Kenapa bisa? Nah, di situ makanya kalian perlu belajar matematika. Nah, ternyata matematika itu bisa menyenangkan. Nah, karena saat ini masih dalam keadaan pandemi ya, kalian silahkan jaga kesehatan kalian dengan makan makanan yang bergizi, patuhi protokol kesehatan saat mau pergi-pergi keluar rumah. Kemudian, nah, saya mau sebelum kita masuk ke materi sistem persamaan linier 3 variabel, nanti yang kita bahas adalah menggunakan metode mengingatkan kembali materi yang pernah kalian pelajari di SLTP, yaitu berkaitan dengan sistem persamaan linier 2 variabel. Ada yang masih ingat ada berapa metode penyelesaian dari sistem persamaan linier 2 variabel? Cynthia, bagaimana? Ada berapa metode? 4. 4. Apa saja? Eliminasi, substitusi, gabungan. Satunya lagi? Yang satunya lagi apa? Lupa. Ahmad Adnan, ada berapa? Ada berapa? Setahu saya 3, Bu. 3. Apa saja? Eliminasi.
Terus substitusi, ya, campuran. campuran. Adnan ada 3, tadi Siti ada 4. Coba Fitri Ismaini. Ada 4, eliminasi, substitusi, campuran, determinasi. Determinan. Ya, ini Fitri ada 4. Katanya ada eliminasi, substitusi, campuran, sama satunya determinan. Ya. Untuk SPLDV yang kalian pelajari waktu kalian SLTP itu ada 4 metode, yaitu ada metode yang pertama itu metode grafik, yang kedua itu eliminasi, substitusi, dan juga metode gabungan atau campuran. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode eliminasi dan juga metode substitusi. Nah, pada pertemuan kali ini itu kedua metode itu mau kita gabungkan menjadi metode gabungan dari eliminasi dan substitusi. Nah, di sini ada soal seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel berikut. Di situ ada 2x plus y sama dengan 7. Kemudian x plus 2y sama dengan 8. Silahkan coba kalian kerjakan. Saya kasih waktu 3 menit. Ya. Verliana sudah ketemu berapa? Belum, Bu. Belum. Fitri? Belum ketemu, Bu. Ya, coba Fitri. 2, Bu. Yang 2 apanya? X-nya. Kemudian Y-nya berapa? 2. Y-nya 2. 2 yang teliti. 4, Bu. 4. X-nya 2, Y-nya 3. Ini siapa? Sri Rahayu. Ya, bagus. Terima kasih Sri Rahayu. Ya, di sini ketemunya itu himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. X-nya ketemunya 2, Y-nya ketemunya 3. Kemudian untuk aplikasi dari sistem persamaan linear 3 variabel sendiri dalam kehidupan sehari-hari di sini. Nah, ini dalam bidang usaha seperti ini itu bisa digunakan untuk menentukan harga sebuah barangnya itu berapa. Kalau disimak dari gambar ini ada sebuah transaksi jual beli di sebuah toko alat tulis ya. Misalnya Sri Rahayu beli 2 buku, 1 pensil, kemudian 3 spidol. Misalnya membayarnya adalah 13.000. Kemudian ada Vianika membeli misalnya 2 buku, 2 pensil, dan 2 spidol. Misalnya membayarnya adalah 15.000. Kemudian ada Fitri, itu membeli misalnya 3 buku, 1 pensil, 1 spidol. Misalnya membayarnya di situ adalah juga misalnya adalah 16.000. Nah, dari situ itu nanti bisa dicari, dibuat sistem persamaan linear 3 variabelnya, kemudian kita bisa mencari harga dari masing-masing barang yang dibeli. Misalnya harga bukunya berapa, harga pensilnya berapa, harga spidolnya berapa. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, nanti diharapkan setelah kalian mengamati video itu yang sudah ada di YouTube itu, yang saya share, kalian itu terampil membuat model matematika dari masalah nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dan menyelesaikannya menggunakan metode gabungan dari eliminasi dan substitusi. Adapun materi yang mau kita pelajari pada pertemuan kali ini, itu yang pertama adalah terkait dengan langkah-langkah menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode gabungan. Kemudian yang kedua itu adalah membuat model matematika dari masalah kontekstual. Kemudian yang ketiga itu adalah menyelesaikan masalah kontekstual terkait dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan dari eliminasi dan substitusi. Jadi dalam pembelajaran kali ini kalian dibuat dalam bentuk kelompok-kelompok seperti pada pertemuan sebelumnya. Kalian kan sudah dibentuk dalam bentuk kelompok ya. Ada 6 kelompok ya. Kemudian untuk pembelajarannya nanti kita menggunakan modelnya adalah discovery learning dengan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah pemberian stimulus.
Kemudian setelah itu kalian mengidentifikasi masalah berdasarkan stimulus tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada pengumpulan data, ada pengolahan data, kemudian ada pembuktian, dan juga nanti ada penarikan kesimpulan. Itu nanti langkah-langkah pembelajaran yang mau kita laksanakan pada pertemuan kali ini. Namun nanti untuk penilaiannya itu kita menggunakan penilaian penugasan. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, kegiatan inti, silahkan kalian coba kerjakan. Ini ada satu soal untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian di awal. Silahkan saya kasih waktu di sini adalah 5 menit. Kemudian nanti setelah itu kalian kumpulkan di Google Classroom, ya, termasuk di sini. Ya, sekarang diperhatikan, ya. Sudah nampak? Ya, ada yang masih ingat ini gambar apa? Coba. Muhammad Adnan. Muhammad Adnan, ini gambar apa ya? Coba balok. Ya, itu gambar balok. Yang kalian ketahui coba kalau misalnya ada gambar balok seperti itu, yang muncul dalam pikiran kalian itu terkait apa saja coba? Sri Rahayu. Kalau ada gambar balok seperti itu yang muncul dalam pikiran kalian itu apa saja? Coba Sri Rahayu. Volume. Terus apa lagi? Luas alas, luas sisi keliling. Terus apa lagi? Terus Yahya coba. Apa lagi? Volumenya, audionya Yahya. Keliling alas. Keliling alas, iya. Alasnya berbentuk apa? Persegi panjang. Persegi panjang, ya. Ada yang masih ingat rumus dari keliling persegi panjang itu rumusnya bagaimana? 2 kali dalam kurung P plus L. 2 kali dalam kurung P plus L. Iya, bagus. Terima kasih. Nah, nanti kaitannya dengan sistem persamaan linear 3 variabel itu seperti apa? Lah, itu nanti yang mau kalian diskusikan dalam diskusi nanti ya. Bu Guru sudah nge-share LKPD di grup WA ya. Silakan nanti kalian diskusikan itu. Namun sebelum kalian mendiskusikan, nanti kalian juga bisa mencari informasi atau menambah informasi terkait dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel. Itu tidak hanya berdasarkan dari handout ataupun PowerPoint yang sudah saya bagikan ke kalian. Kalian bisa menambahnya dengan cara kalian browsing di internet ya, ataupun kalian membaca buku yang relevan atau yang sesuai dengan materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, silahkan kalian berdiskusi di WA group ya. Nanti saya pantau di WA karena saya juga masuk di grup kalian masing-masing ya. Yang kalian diskusikan di situ ada kegiatan inti sama ayo berdiskusi. Ayo silahkan, ini kelompok F dimulai diskusinya. Silahkan 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 dimulai diskusinya. Ya, ini kelompok F sudah mulai saling menyapa. Kalian diskusinya dengan cara jawaban kalian itu difoto, nanti ditanggapi atau dilanjutkan dengan jawaban dari yang lain. Bukan, soalnya yang di LKPD. Ini kelompok F. Ya, Resma sudah mulai mengirim jawabannya. Silahkan yang lain bagaimana, ditanggapi atau dilanjutkan dengan jawaban kalian. Ini kelompok F.
jawabannya Winda. Kemudian dilanjut dengan Yahya. Iya, ini jawaban. Ayo Nada, bagaimana jawabannya? Silahkan di-share. Pertemuan kali ini kita itu bahasnya adalah metode gabungan. Berarti kita mengerjakannya ya menggunakan metode gabungan, eliminasi dan juga substitusi. Ayo Fer, jawaban kamu mana sama kelompok yang lain? Risa, yang ayo berdiskusinya bagaimana? Sudah atau belum? Ini kamu langsung ngerjakan di Word-nya ya Adnan ya. Baik, nggak apa-apa Adnan ya. Kamu pakai fasilitas yang ada, nggak apa-apa. Ya, silahkan nanti kalau misalnya jawabannya sudah di-share semua, silahkan nanti kalian simpulkan dari kelompok kalian jawabannya ya. Nanti bisa untuk dipresentasikan. Silahkan nanti kalian di kelompok kalian itu disimpulkan jawabannya apakah sudah sama atau masih ada yang berbeda. Kalau masih ada yang berbeda ya silahkan didiskusikan terlebih dahulu. Ayo yang lain bagaimana jawabannya? Itu jawaban Hanita seperti itu. Silahkan bisa disambung dengan jawaban kalian atau dikomentari sama atau berbeda. Yang ayo berdiskusinya sudah ada yang ketemu? Kalau sudah silahkan di-share. Kamu di foto terlebih dahulu. Bagaimana jawabannya? Sudah sama dengan yang satu sama lainnya kelompok ini? Diskusinya 5 menit lagi ya. Nanti kita lanjut presentasi di Zoom lagi ya. Jawaban dari diskusi kelompok R. Ini kelompok E, kelompoknya sih. Ya, ini. Sekarang silahkan kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian. Saya tunjuk saja yang presentasi ya. Silahkan kelompoknya Sri Rahayu mempresentasikan hasil diskusinya. Mulai dari yang ayo kegiatan inti. Nanti dilanjut dengan yang ayo berdiskusi. Ya, silahkan kelompoknya Sri Rahayu, siapa yang mau mewakili mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain itu menanggapi apakah sudah sama. Silakan kelompoknya Sri Rahayu mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk yang kegiatan inti, soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV berikut dengan metode gabungan. X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan 4.
2x ditambah 2y min z sama dengan 2. 3x plus y plus 2z sama dengan 8. Untuk penyelesaiannya, diketahui bahwa persamaan 1 yaitu x min y plus 2z sama dengan 4. Persamaan 2, 2x ditambah 2x plus 2y min z sama dengan 2. Untuk yang persamaan 3, 3x min y plus 2z sama dengan 8. Langkah yang pertama yaitu eliminasi variabel y dari persamaan 1 dan 2. X min y ditambah 2z sama dengan 4. 2x ditambah 2y min z sama dengan 2. Yang akan dieliminasi adalah variabel y. Karena angkanya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Persamaan yang pertama dikali dengan 2, persamaan kedua dikali dengan 1. Maka akan menjadi 2x min 2y ditambah plus 4z sama dengan 8, 2x plus 2y min z sama dengan 2. Kemudian dijumlah, maka hasilnya 4x plus 3z sama dengan 10. Ini menjadi persamaan yang keempat. Langkah yang kedua yaitu eliminasi variabel y dari persamaan 1 dan 3. X min y plus 2z sama dengan 4. 3x plus y plus 2z sama dengan 8. Kemudian dikurangi 4, maka hasilnya akan menjadi 4x plus 4z sama dengan 12. Ini menjadi persamaan 5. Langkah yang ketiga, eliminasi x dari persamaan 4 dan 5. 4x plus 3z sama dengan 10. 4x plus 4z sama dengan 12. Dikurangi, kemudian hasilnya maka min z sama dengan min 2, z sama dengan 2, karena sama-sama dibagi dengan negatif 1. Langkah yang keempat, kemudian substitusikan z sama dengan 2 ke persamaan 5. 4x plus 4z sama dengan 12. 4x plus 4 dikali 2 sama dengan 12. 4x plus 8 sama dengan 12. 4x sama dengan 12 min 8. 4x sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi 4. X sama dengan 1. Langkah yang kedua, kemudian substitusikan X sama dengan 1 dan Z sama dengan 2 ke persamaan 1. X min Y plus 2Z sama dengan 4. 1 min Y plus 2 dikali 2 sama dengan 4. 1 min Y plus 4 sama dengan 4. Min Y sama dengan 4 min 1 min 4. Min Y sama dengan min 1. Y sama dengan 1 karena sama-sama dibagi negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya HP sama dengan 1, 1, 2. Ya, terima kasih Sri Rahayu atas presentasi yang kamu lakukan untuk perwakilan kelompok kamu. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah ada yang berbeda atau hasilnya sama dengan jawabannya kelompoknya Sri Rahayu? Bagaimana? Sama, Bu. Sama. Ini kelompoknya Ferry sama. Ye. Ya. Terus kelompoknya Adnan? Sama, Bu. Sama, ya. Kalau sudah sama, berarti kita lanjut untuk presentasi yang kedua. Berarti kalian sudah paham ya langkah-langkah menyelesaikan menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Sekarang kita masuk ke diskusi yang kedua, yaitu yang ayo berdiskusi. Silahkan kelompoknya Adnan. Ayo Adnan. Yang ayo berdiskusi bisa dipresentasikan. Yang lain menyimak jawabannya. Nanti hasilnya sama atau berbeda dengan jawaban kalian. Ya, silakan Adnan. Ayo berdiskusi. Diketahui balok berikut. Panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok di atas berurut-urut adalah A cm, B cm, C cm. Keliling alas balok adalah 76 cm. Keliling sisi tegak depan adalah 80 cm. Dan
keliling sisi samping kanan adalah 68 cm. Pertanyaannya, tentukan volume balok tersebut. Identifikasi masalah dengan memisalkan panjang, lebar, dan tinggi balok. Misal panjang balok A, lebar balok B, tinggi balok C. Yang kedua, membuat model matematika. Keliling alas balok sama dengan 2 dalam kurung A plus B kurung tutup sama dengan 76. Atau A plus B sama dengan 38. Keliling sisi tegak depan 2 dalam kurung A plus C sama dengan 80 sama dengan A plus C sama dengan 40. Keliling sisi samping kanan 2 dalam kurung B plus C sama dengan 68 sama dengan B plus C 34. Langkah yang ketiga, eliminasi variabel A dari persamaan 1 dan persamaan 2 sehingga didapat persamaan 4. A plus B sama dengan 38, A plus C sama dengan 40 dikurangi. Sama dengan hasilnya B min C sama dengan min 2, persamaan 4. Eliminasi variabel C dari persamaan 3 dan persamaan 4. B plus C sama dengan 34. B min C sama dengan min 2. Ditambah sama dengan 2B sama dengan 32. B sama dengan 32 per 2. B sama dengan 16 cm. Yang berikutnya substitusikan nilai B ke persamaan 1. A plus B sama dengan 38. A plus 16 sama dengan 38. A sama dengan 38 min 16. A sama dengan 22 cm. Yang berikutnya substitusikan nilai A ke persamaan 2. 2A A plus C sama dengan 40. C sama dengan 40. A sama dengan 22 plus C sama dengan 40. C sama dengan 40 min 22. C sama dengan 80 cm. Yang terakhir, hitung volume balok tersebut. Volume balok sama dengan A kali B kali C sama dengan 22 kali 16 kali 18 sama dengan 6.336 cm kubik. Ya, terima kasih Adnan atas presentasi yang telah dilakukan ya. Tadi maaf Adnan, C-nya itu ketemunya berapa ya? 80 atau 18? Kayaknya tadi ketemunya berapa ya? 80 apa 18? C-nya ketemunya 18 cm. Oh ya, yang tadi kamu bacanya sebelum yang menentukan volume itu C-nya ketemunya 80 ya 18. Bagaimana yang lain, kelompok yang lain? Kelompoknya Saudara Hayu bagaimana? Sama atau berbeda jawabannya? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, kelompoknya Saudara Hayu sama, kelompoknya Winda juga sama. Bagaimana kelompoknya Ferry? Ferry mana ini Ferry? Oh, kelompoknya Yahya. Bagaimana Yahya? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, alhamdulillah kalau sama. Berarti sudah paham cara menyelesaikan ataupun membuat model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Silakan nanti kalian simak ya penjelasan saya ini, nanti saya terangkan di papan tulis. Berdasarkan contoh tersebut, untuk menyelesaikannya langkah yang pertama di sini adalah dengan kita mengidentifikasi masalahnya dengan cara memisalkan masing-masing variabelnya. Di sini kita misalkan harga sebuah buku tulis itu sama dengan E, kemudian harga sebuah pensil itu sama dengan Y, harga sebuah penghapus itu sama dengan Z. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat model matematikanya. Di sini Ali itu membeli. Di sini yang Ali beli itu adalah 2 buku, itu berarti 2X ditambah dengan sebuah pensil itu Y, kemudian ditambah dengan sebuah penghapus itu adalah Z. Dia membayarnya adalah 4.700. Ini sebagai persamaan 1. Kemudian ada Boneng. Boneng itu membelinya adalah sebuah buku, itu berarti I, kemudian 2 pensil itu berarti 2Y, dan sebuah penghapus itu berarti plus Z, sama dengan membayarnya adalah 4.300. Ini sebagai persamaan
kemudian Cecep. Cecep itu membelinya adalah 3 buku, itu berarti 3X ditambah dengan 2 buah pensil pelajaran 2Y ditambah sebuah penghapus itu sama plus Z sama dengannya adalah 7.100. Ini sebagai persamaan 3. Langkah berikutnya adalah tinggal kita menyelesaikan dari model matematika ini. Kita eliminasi variabel Z dari persamaan 1 dan 2. Sini berarti adalah 2X plus Y plus Z sama dengan 4.700, kemudian X plus 2Y plus Z ini sama dengannya 4.300. Karena koefisien dari variabel Z-nya sudah sama, maka tinggal kita langsung kurangkan, karena di sini tanda dari koefisien variabel Z-nya itu sama, maka kita kurangkan sehingga diperoleh menjadi X min Y sama dengannya adalah 400. Ini sebagai persamaan 4. Kemudian kita eliminasi lagi. Jadi kita substitusikannya ke persamaan 2, di sini menjadi X plus 2Y plus Z sama dengan 4.300. X-nya sama dengan 1.400 ditambah dengan 2 kali Y di sini adalah 1.000 ditambah Z sama dengan 4.300. Ini berarti 1.400 ditambah dengan 2.000 ditambah dengan Z hasilnya 4.300. Ini 3.400 ditambah dengan Z sama dengan di sini 4.300. Berarti Z-nya sama dengan 4.300 dikurangi 3.400. Berarti hasilnya di sini adalah jadinya adalah 900. Ini Z-nya. Jadi harga satu bukunya itu sama dengan harga satu buku itu adalah 1.400. Kemudian harga sebuah pensilnya itu 1.000 dan harga sebuah penghapusnya itu adalah 900. Seperti itu. Kemudian dari yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini ya, apa yang dapat disimpulkan ya? Apa yang dapat kalian simpulkan dari apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir? Ya, silakan apa yang dapat disimpulkan dari yang sudah dipelajari. Cynthia, coba. Kita dapat menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Adapun langkah-langkah tersebut adalah 1. Mengidentifikasi masalah dengan memisalkan dengan suatu variabel. 2. Membuat model matematika. 3. Eliminasi sepasang-sepasang persamaan. 4. Jumlahkan atau kurangkan persamaan yang satu dengan yang lainnya. 5. Selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel yang diperoleh pada langkah 3 dan 4 dengan metode eliminasi sehingga diperoleh nilai sebuah variabel. Ke-6. Substitusi nilai sebuah variabel yang diperoleh pada langkah 5 ke salah satu persamaan 2 variabel sehingga diperoleh nilai variabel yang kedua. Yang ke-7, substitusikan nilai 2 variabel yang sudah didapat ke salah satu persamaan semula sehingga didapat nilai variabel yang ketiga. Terima kasih Cynthia ya atas kesimpulan yang sudah disampaikan dari apa yang sudah kita pelajari. Saya ulangi lagi ya, untuk langkah-langkah menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode gabungan. Ya, yang pertama itu adalah kita identifikasi masalahnya terlebih dahulu dengan cara kita memisalkan dengan suatu variabel. Kemudian setelah itu kita membuat model matematikanya. Langkah yang ketiga kita selesaikan model matematika tersebut dengan menggunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Yaitu yang pertama kita mengeliminasi salah satu variabel ya, boleh variabel X, Y ataupun Z misal diambil dari persamaan 1 dan persamaan 2 sehingga nanti diperoleh persamaan linear 2 variabel.
Langkah yang kedua, kita masih mengeliminasi. Kalau tadi diambil dari persamaan 1 dan 2, maka yang berikutnya boleh 1 dengan 3, boleh 2 dengan 3. Tapi yang dieliminasi harus sama dengan langkah yang pertama, sehingga nanti juga diperoleh persamaan linear 2 variabel. Langkah yang ketiga, kita eliminasi dari persamaan linear 2 variabel yang sudah didapat. Nanti dari eliminasi itu diperoleh nilai. Kemudian nilai 2 variabel tersebut kita substitusikan ke salah satu persamaan, boleh persamaan 1, persamaan 2, ataupun persamaan 3. Nanti diperoleh nilai variabel yang ketiga. Terus langkah yang selanjutnya tinggal kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Kalian ringkas materi yang penting-penting ya dari apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kemudian untuk berikutnya, nah di sini ada soal latihan seperti ini. Nah, silakan kalian kerjakan soal ini ya. Saya kasih waktu di sini 5 menit ya. Silahkan nanti jawaban kalian dikirim ke Google Classroom. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompoknya Sri Rahayu dan kelompoknya Adna tadi yang sudah melakukan presentasi. Beri aplaus untuk kelompoknya mereka. Ya. Kemudian untuk evaluasinya, untuk penilaiannya nanti saya kirim untuk evaluasinya, saya kirim di WA itu untuk mengukur nilai pengetahuan sama keterampilan kalian ya. Itu ada satu soal ABC-an, kemudian ada satu soal Korea. Kemudian untuk penilaian sikapnya sendiri saya ambil selama proses pembelajaran ya. Kemudian untuk tugasnya silakan nanti kalian kerjakan. Saya tunggu sampai dengan pukul 15.00 hari ini ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, nanti kita masih mempelajari mengenai sistem persamaan linear 3 variabel, namun menggunakannya adalah metode determinan. Nah, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.